warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Hidayatus Sakinah dari kelas 6C dengan NPM 22106310579. Di video kali ini saya akan membahas soal-soal teori peluang. Baik, kita masuk ke soal pertama. Sebuah sistem antrian memiliki waktu antar kedatangan pelanggan yang berdistribusi eksponensial dengan parameter lambda sama dengan 0,25. Berapakah ekspektasi waktu antar kedatangan pelanggan? Jadi, jika suatu variabel acak X mengikuti distribusi eksponensial dengan parameter lambda, maka fungsi densitas probabilitasnya adalah fx sama dengan lambda dikali E pangkat negatif lambda x untuk x lebih besar atau sama dengan 0. Nah, rata-rata ekspektasi atau nilai harapan dari x adalah eh, ekspektasi X sama dengan 1 dibagi lambda. Diketahui bahwa lambda 0,25. Nah, kita masukkan ke rumus ekspektasi. Ekspektasi X sama dengan 1 per lambda. Kita masukinlah si lambdanya itu 1/0,25. Nah, hasil dari 1/0,25 yaitu 4. Nah, kita masuk ke soal kedua. Sebuah percobaan dilakukan dengan cara melempar bola ke dalam keranjang. Misalkan variabel acak X menyatakan jumlah lemparan yang diperlukan hingga bola pertama kali masuk ke dalam keranjang jika peluang bola masuk pada setiap lemparan adalah P sama dengan 0,2. Berapakah ekspektasi X-nya? Nah, jika si X ini mengikuti distribusi geometrik dengan parameter P, maka fungsi probabilitasnya atau peluang mendapatkan sukses pada percobaan ke K yaitu peluang X peluang 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 X sama dengan K, yaitu 1 min P pangkat K min 1 P. Untuk K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian rata-rata ekspektasi jumlah percobaan sampai sukses pertamanya yaitu eh, ekspektasi dari X sama dengan 1 dibagi P. Nah, di sini diketahui bahwa peluang sukses pada setiap lembaran adalah P sama dengan 0,2. Nah, maka ekspektasi X sama dengan 1 dibagi si ini peluang sama dengan 1 dibagi 0,2 yaitu 5. Kita masuk ke soal ketiga. Nah, di sini waktu antar kedatangan pelanggan di suatu toko dalam menit diasumsikan mengikuti distribusi eksponensial dengan laju rate lambda sama dengan 0,03. Tentukan peluang bahwa pelanggan datang lebih dari 15 menit sejak kedatangan sebelumnya. Nah, variabel acak X mengikuti distribusi uh, eksponensial dengan parameter lambda memiliki fungsi distribusi kumulatif CDF sebagai berikut. Peluang bahwa X kurang dari atau sama dengan X adalah sama dengan 1 dikurang E pangkat lambda dikali X. Maka peluang bahwa X lebih dari X adalah sama dengan 1 dikurang fungsi distribusi kumulatif atau bisa ditulis sebagai E pangkat negatif lambda dikali X. Nah, di sini diketahui bahwa lambdanya itu 0,03, kemudian nilai X-nya sama dengan 15. Maka peluang X lebih dari 15
sama dengan E pangkat 0,03 dikali 15 sama dengan E pangkat negatif 0,45. Nah, peluang X lebih dari 15, terus kemudian yaitu E-nya mendekati E 0,45 mendekati 0,6376. Nah, peluang X lebih dari 15 eh kita bulatkan menjadi 0,64. Kita masuk soal keempat. Untuk mengetahui apakah seorang terpapar COVID atau tidak, dapat diketahui melalui tes PCR. Jika seseorang yang dites sedang mengalami flu, maka hasil tes PCR 94% akan memberikan hasil yang positif. Sebaliknya, jika seseorang yang dites tidak dalam keadaan flu, maka hasil tes PCR akan memberikan hasil negatif dengan tingkat akurasi 92%. Diketahui bahwa dari keseluruhan populasi, peluang seorang terpapar COVID adalah 0,6. Jika dipilih seorang sampel secara acak, kemudian dilakukan tes PCR, berapa persen peluang bahwa orang tersebut benar-benar terpapar COVID? Nah, di sini diketahui peluang seorang benar-benar uh, terkena COVID adalah 0,06, terus peluang hasil tes positif jika benar-benar terkena COVID sensitivitas adalah 0,94, kemudian ada peluang hasil tes negatif jika tidak terkena COVID adalah 0,92, sehingga peluang hasil tes positif jika tidak terkena COVID adalah 0,08. Nah, kemudian peluang tidak terkena COVID adalah 1 dikurang 0,06, yaitu 0,9994. Nah, kemudian ditanya, berapakah peluang seorang benar-benar terkena COVID jika hasil tesnya positif? Nah, kita di sini memakai teorema Bayes untuk menghitung ini. Nah, langkah pertama, hitung penyebutnya, penyebutnya nih, apa namanya? Peluang tes positif. Peluang tes positif dihitung dari dua kemungkinan. Positif karena memang terkena COVID, atau positif padahal tidak terkena COVID. Nah, perhitungannya, peluang seorang benar-benar terkena COVID jika hasil tesnya positif adalah 0,94 dikali 0,006 ditambah 0,08 dikali 0,994 dikurang 0,0564 ditambah 0,794 sama dengan ini 0,08516. Nah, kemudian sekarang kita hitunglah peluang akhirnya. Jadi di sini kayak peluang seseorang benar-benar terkena COVID jika hasil tesnya positif yaitu 0,94 dikali 0,006 dibagi 0,08516 sama dengan 0,00564 dibagi 0,8516, yaitu sekitar 0,0662 atau 6,62%. Seperti itu. Masuk ke soal nomor 5. Sebuah kotak berisi 5 bola merah, 3 bola biru, 2 bola diambil secara acak tanpa pengembalian. Berapakah peluang bola kedua yang diambil adalah merah dengan syarat bola pertama juga merah? Nah, kita misalkan di sini M1 kejadian bola pertama yang diambil adalah merah, M2 kejadian bola kedua yang diambil adalah merah juga. Nah, kita diminta menghitung peluang M2 dan M1. Nah, diketahui sebelum pengambilan total bola itu 8. Nah, 5 merah, 3 biru. Setelah M1 terjadi, bola merah tersisa 4. Total bola tersisa yaitu 7. Maka peluang pengambilan bola merah kedua dengan syarat bola pertama yang diambil juga merah
yaitu jumlah bola merah tersisa dibagi jumlah bola tersisa. Nah, jumlah bola merah tersisa kan ini 4 ya. Jumlah bola tersisanya 7. Maka 4 per 7. Pada pertemuan keluarga, seorang kerabat akan membagikan 5 coklat kepada 7 keponakannya. Setiap cara pembagian coklat yang mungkin diasumsikan memiliki kesempatan yang sama untuk dilakukan. Jadi equally likely. Peluang setiap keponakan mendapatkan paling banyak satu coklat adalah, nah di sini diketahui ya bahwa terdapat 5 coklat identik yang akan dibagi kepada 7 keponakan. Setiap coklat hanya bisa diberikan kepada satu keponakan. Setiap keponakan paling banyak menerima satu coklat. Semua cara pembagian dianggap sama, yaitu equally likely. Nah, kemudian ditanya, yang ditanyakan adalah peluang setiap keponakan mendapatkan paling banyak satu coklat. Nah, jadi jumlah total cara S sama dengan 7 pangkat 5. Pilih 5 keponakan dari 7. 7 eh, 7 pilih 5 sama dengan 7 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 2 faktorial. Jadi total caranya itu K sama dengan 7 pilih 5 sama dengan 7 faktorial dibagi 5 faktorial 2 faktorial. X nomor 7, 10 penumpang secara acak memasuki MRT yang terdiri dari 3 pintu masuk. Setiap orang memilih pintu masuk secara bebas dan independen. Jika seorang penumpang 2 kali lebih mungkin memilih masuk melalui pintu 2 dibandingkan melalui pintu 1 dan peluang seseorang penumpang untuk melalui pintu 1 dan pintu 3 adalah sama, maka peluang terdapat 2 penumpang masuk melalui pintu 1 dan 3 penumpang masuk melalui pintu 2 adalah. Nah, di sini diketahui bahwa ada 10 penumpang. Terus kemudian ada 3 pintu, yaitu ada pintu 1 P1, pintu 2 P2, pintu 3 P3. Nah, peluang masuk P1 ini sama dengan peluang masuk P3. Peluang masuk P2 sama dengan 2 kali peluang P1. Kita misalkan ya, bahwa P sama dengan peluang masuk ke pintu 1, maka pintu 3 sama dengan P juga, dan pintu 2 sama dengan 2P. Nah, total peluangnya P ditambah 2P ditambah P sama dengan 4P, sama dengan 1. Maka P sama dengan 1 per 4. Peluang pintu 1 sama dengan 1 per 4. Kemudian peluang pintu 2 sama dengan 2 per 4. Nah, sama dengan 1 per 2. Nah, peluang pintu ketiga yaitu 1 per 4. Nah, ini semua jawaban uh, bisa dilihat, uh, harus fokus ke yang diketahuinya. Begitu. Nah, kita masuk ke soal, oh belum ya? Masih ada penjelasannya. Di sini, tentukan peluang bahwa 2 penumpang masuk pintu 1, 3 penumpang masuk pintu 2, dan sisanya 10 dikurang 2 dikurang 3 sama dengan 5 orang masuk pintu 3. Gunakan distribusi multinomial. Nah, PX1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 5. Nah, 10 faktorial dibagi 2 faktorial, dikali 3 faktorial, dikali 5 faktorial, dikali 1 per 4 pangkat 2, dikali 1 per 2 pangkat 3, dikali 1 per 4 pangkat 5. Jadi, hitung peluangnya itu 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 5 faktorial dikali 1 per 4 per 7 pangkat 1 per 4 pangkat 7 dikali 1 per 2 pangkat 3. Maka hasilnya itu 2520 dikali 1 dibagi 1 16.384 dikali 1 per 8 sama dengan 2520 dikali 1 per 131.072 sama dengan 2520 dibagi 13.1072 yaitu 0,0412. Nah, kita masuk ke soal nomor 8. Nah, di sini diberikan ruang sampel himpunan bilangan real. Jadi didefinisikan ukuran peluang sebagai
berikut. Peluang dari suatu elemen omega adalah 1/10 jika omega merupakan anggota dari himpunan 1, 2, sampai 10. Dan omega berada di luar himpunan tersebut, maka peluangnya itu 0. Nah, jika himpunan D sama dengan himpunan 1, 2, 1, 2 sampai 10, maka peluang D adalah 1. Diberikan himpunan A sebagai bagian dari bilangan real sehingga memenuhi peluang dari himpunan D sama dengan jumlah anggota dari irisan A dan B dibagi 10. Maka peluang dari interval minus 3 sampai 3, si 3-nya ini nggak masuk ya, yaitu kita nyari ini berapa. Nah, di sini diketahui bahwa ruang sampel adalah himpunan bilangan real, tetapi peluangnya hanya diberikan eh, untuk himpunan D yang berisi bilangan 1 sampai 10. Nah, terus di sini ukuran peluangnya, peluang dari elemen omega adalah 1/10 jika omega termasuk di dalam D. Nah, terus ada peluang dari elemen omega adalah 0 jika omega tidak termasuk dalam D. Peluang dari suatu himpunan A didefinisikan sebagai uh, jumlah elemen A yang juga terdapat dalam D dibagi 10. Nah, terus apa nih yang ditanya? Nah, yang ditanya itu di soal ini itu peluang dari interval minus 3 sampai 3. Nah, 3-nya tidak termasuk ya. Jadi, interval tersebut mencakup sebuah bilangan dari minus 3 hingga kurang dari 3. Kita ambillah irisan antara himpunan A dan D. Yaitu elemen-elemen dalam D yang juga terdapat dalam interval tersebut. Elemen dalam D yang termasuk dalam interval minus 3 sampai 3 yaitu 1 dan 2. Jumlah elemen yang memenuhi adalah 2. Maka peluang dari interval minus 3 sampai 3 adalah 2 dibagi 10. Nah, kenapa ini 2 tuh dari mana sih? Nah, kan ini cuma yang si ininya tuh yang antara minus 3 sampai 3 tuh yang termasuk adalah 1 dan 2, 10 nih enggak. Pokoknya lebih dari 2 enggak lah. Jadi berarti ada 2. Nah, 2 dibagi 10 sama dengan 1/5. Kita masuk ke soal 9. 4 universitas, 1, 2, 3, dan 4 akan berpartisipasi dalam turnamen bola basket. Pada babak pertama, 1 akan bertanding melawan 2 dan 3 akan bertanding melawan 4, kemudian 2 pemenang akan bertanding untuk memperebutkan kejuaraan, dan 2 yang kalah juga akan bertanding. Satu hasil yang mungkin dapat dilambangkan dengan 1, 3, 2, 4, 1 mengalahkan 2, dan 3 mengalahkan 4. Pada pertandingan babak pertama, lalu 1 mengalahkan 3 dan 2 mengalahkan 4. Misalkan A menyatakan kejadian di mana 1 memenangkan turnamen, maka A dapat dinyatakan sebagai. Nah, di sini diketahui bahwa Universitas 1, 2, 3, 4 bertanding dalam turnamen. Babak pertama yaitu 1 versus 2, kemudian 3 versus 4. Dua pemenang dari babak pertama lanjut ke final juara 1 dan 2. Dua yang kalah lanjut bertanding memperebutkan juara 3 dan 4. Setiap hasil pertandingan bisa dimodelkan sebagai urutan kemenangan. Contoh hasil 1, 3, 2, 4. 1 kalahkan 2. Nah, dia lanjut ke final. 3 kalahkan 4, 3 lanjut ke final. 1 kalahkan 3, juara 1. 2 kalahkan 4, juara 3. Hasil akhir 1, 3, 2, 4. Nah, di sini ditanya. Himpunan kejadian A sama dengan hasil di mana 1 menjadi juara. Agar 1 menjadi juara, maka babak pertama 1 harus menang atas 2. Kemudian 2 final, 1 harus menang lagi atas pemenang 3 versus 4. Jadi semua skenario yang memenuhi dua kondisi di atas yaitu kasus 1 sama dengan 1 kalahkan 2, 3 kalahkan 4. Nah, finalnya 1 versus 1 versus 3. Jadi 1 menang. Nah, juara 3-nya 2 versus 4 bisa
2 menang atau 4 menang. Hasil akhir 1-3-2-4 sama dengan 1-3-2-4, 1-3-4-2, 1-3-4-2. Kasus 2-1 kalahkan 2, 4 kalahkan 3. Finalnya 1 versus 4. 1 menang. Juara 3, 2 versus 1 versus 3. Bisa 2 menang atau 3 menang. Hasil akhir 1-4-2-3, 1-4-2-3, terus 1-4-3-2, 1-4-3-2. Jadi himpunan A yaitu 1-3-2-4, 1-3-4-2, 1-2-3, 1-4-2-3, 1-4-3-2. Next, masuk ke soal nomor 10. Di sini sebuah dadu 6 sisi seimbang dilemparkan berulang kali. Peluang munculnya sisi bermata 5 untuk pertama kali pada percobaan ke-9 adalah, nah, di sini diketahui bahwa dadu 6 sisi dilempar berulang kali. Muncul angka 5 untuk pertama kali di lemparan ke-9. Kita di sini menggunakan distribusi geometrik. Peluang sukses sama dengan muncul angka 5 sama dengan 1/6. Peluang gagal selain 5 sama dengan 5/6. Peluang pertama kali sukses di percobaan ke-9. Maka peluang X sama dengan 9. Sama dengan 5/6 pangkat 8 dikali 1/6. Nah, kita sekarang menghitung nilainya. Peluang X sama dengan 9. Sama dengan 5 pangkat 8 per 6 pangkat 9 sama dengan 390,625 dibagi 177,696. Hasilnya yaitu mendekati 0,03876. Sekian 10 soal pembahasan mengenai teori peluang. Nanti untuk soal 11 sampai 20-nya ada di part selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.